Halo ayah bunda yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam program Mini Parenting di channel YKB TV bersama saya, Dr. Timotius Iwan Susanto MSI dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kita akan berbincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini saya akan membawakan seri The Dark Triad Personality dengan topik bagian pertama yaitu Machiavellianism, yang nantinya saya akan lanjutkan dengan dua topik lainnya yaitu Narcissism dan Psychopathy dalam seri ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya menganggap penting untuk mengulas mengenai judul seri ini kepada ayah bunda sekalian. Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial. Maka dalam hidup sehari-hari, selalu terjadi interaksi sosial antara individu manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia juga memiliki yang namanya personality atau kepribadian, atau lebih mudah kita mengenal sebagai watak yang mempengaruhi perilaku individu di dalam hidup sehari-harinya. Jadi dalam berinteraksi sosial, tiap-tiap individu manusia membawa pula kepribadian atau watak masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, teman, masyarakat, dan juga latar belakang atau pendidikan, sosial ekonomi, dan genetik atau keturunan individu tersebut berasal. Agar lebih jelas, saya akan memberi ilustrasi mengenai ciri-ciri individu yang memiliki Dark Triad Personality. Seorang pemuda di Jakarta bernama Jack memiliki hobi berjudi dengan taruhan uang dan mempunyai beberapa hubungan romantis pada saat yang sama dengan beberapa wanita atau dengan kata lain, berpacaran dengan beberapa orang wanita sekaligus. Dia memiliki pandangan yang sinis terhadap dunia dan orang lain di dalamnya. Jack merasa bahwa yang terbaik adalah memanfaatkan orang lain sebelum mereka mencoba memanfaatkan Anda. Jack berpikir bahwa ia hebat dalam segala hal yang ia lakukan dan pantas mendapatkan hal-hal terbaik di dalam hidupnya. Dia memiliki sedikit empati terhadap orang lain dan memperlakukan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Jack mudah tersinggung dan ia ingin membalas dendam ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Jack adalah karakter fiksi, tetapi mereka bisa saja ada di dalam kehidupan nyata. Karakter seperti Jack memiliki kualitas yang menggambarkan ciri-ciri kepribadian agresif yang juga dikenal sebagai Dark Triad Personality. Dalam beberapa dekade terakhir, Dark Triad Personality yang secara sosial tidak disukai telah menarik perhatian para peneliti dan masyarakat umum. Beberapa kasus bullying dan bahkan pelecehan seksual dilakukan oleh individu dengan ciri-ciri kepribadian ini. Sejak konsepsi konstruk kepribadian Dark Triad oleh Paulus dan Williams pada tahun 2002, hal ini telah dipelajari secara intensif dalam ribuan publikasi akademis. Seringkali kita memiliki ketertarikan terhadap orang-orang yang berkarisma, dan tanpa sadar mereka sebenarnya adalah orang-orang yang antagonis, egois, dan eksploitatif. Sampai-sampai mereka sering digambarkan dengan penuh kekaguman dan memuja apa yang mereka lakukan. Bayangkan jika anak-anak kita dalam usia remaja mereka yang mengalami krisis identitas sesuai masa perkembangannya memiliki interaksi sosial dengan individu yang memiliki kepribadian Dark Triad tersebut. Maka sebagai orang tua kita perlu mengetahui seperti apa kepribadian individu-individu yang berada di sekeliling anak kita, baik itu teman-teman mereka maupun orang-orang yang mereka kagumi dan menjadi panutan mereka. Karena seringkali dalam kasus bullying dan pelecehan seksual dilakukan pelaku dengan kepribadian Dark Triad ini. Kepribadian Dark Triad terdiri dari 3 ciri atau elemen yang tumpang tindih namun berbeda: Machiavellianisme, narsisme, dan psikopati. Sifat-sifat tersebut memiliki inti manipulasi, tidak berperasaan, dan mementingkan diri sendiri. Pada edisi pertama dari seri ini, saya akan menjelaskan mengenai elemen pertama Dark Triad Personality, yaitu Machiavellianisme.
Machiavellianisme telah menjadi konsep yang banyak diteliti dalam psikologi sosial dan kepribadian sejak publikasi yang berjudul Studies in Machiavellianism pada tahun 1970 oleh Christie dan Case. Istilah ini berasal dari filsuf, diplomat, dan ahli teori politik abad ke-16, Niccolo Machiavelli, yang menyarankan para pemimpin untuk menggunakan teknik tipu daya di dalam mencapai tujuan mereka. Pada gambar 1-2, Machiavelli digambarkan oleh Santi di Tito yang dilukis pada pertengahan abad ke-16. Dalam salah satu esai Machiavelli yang paling terkenal, berjudul Pangeran, atau judul aslinya adalah Il Principe, Machiavelli membahas penaklukan melalui kebajikan kriminal, di mana ia menyarankan pangeran bahwa akan lebih bijaksana untuk menghitung biaya dan manfaat dari tindakan kejam, seperti eksekusi saingannya dalam upaya mencapai lebih banyak kekuasaan. Dalam salah satu kutipan yang terkenal, Machiavelli menasihati sang pangeran untuk tampil penuh kasih sayang, setia pada kata-katanya, tidak bersalah, dan taat. Dan memang seorang pangeran harus seperti itu. Tetapi wataknya harus sedemikian rupa sehingga jika dia perlu menjadi sebaliknya, dia tahu bagaimana caranya. Kutipan ini menggambarkan inti dari Machiavellianisme yang sebagai sifat kepribadian, melalui penggunaan manipulasi strategis secara fleksibel untuk mencapai tujuan pribadi. Memang, individu yang memiliki nilai tinggi pada Machiavellianism atau disebut Haimah, sensitif terhadap konteks sosial dan dapat beralih antara taktik kerjasama dan kompetisi ketika hal tersebut dilakukan dan berguna. Menurut Sibor dan Bereske 2012, Haimah mendukung manipulasi emosional, misalnya mengadu domba dua orang, memberikan pujian kepada orang lain untuk mendapatkan buku bagus mereka, atau menggunakan keterampilan emosional untuk membuat orang lain merasa bersalah, menurut Austin dan kawan-kawan 2007. Tidak mengherankan jika individu yang memiliki sifat ini bisa sukses dalam karir, seperti pemasaran, bisnis, dan penjualan bidang pekerjaan di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kepala dingin dan memanipulasi strategi untuk membantu individu dalam memajukan karir mereka. Dari pemaparan tadi, secara singkat, Machiavellianisme adalah sifat kepribadian manipulasi yang dimiliki individu untuk kepentingannya pribadi. Ciri-ciri orang yang memiliki nilai Machiavellianisme yang tinggi atau Haimah adalah: yang pertama, mudah tersinggung; yang kedua, sangat kompetitif; 3, suka mengadu domba; 4, tidak tulus dalam memberikan apresiasi; 5, suka membuat orang lain merasa bersalah. Ayah bunda yang berbahagia, dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai Machiavellianisme sebagai elemen pertama kepribadian dark triad, kiranya dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat sebagai orang tua dalam mengasuh buah hati, khususnya bagi remaja yang sedang mencari identitas diri mereka, agar tidak terjebak di dalam relasi sosial yang dapat menyebabkan penderitaan, baik secara psikologis, bahkan fisiologis. Saya akan menyampaikan dua elemen dark triad personality yang lain, yaitu narcissism dan psikopati pada kesempatan selanjutnya. Parents, dari penjelasan Bapak Timotius Iwan Susanto, Machiavellianisme adalah kepribadian yang sangat manipulatif dan pragmatis, di mana seseorang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, tanpa peduli benar atau salah. Dari sekian banyak contoh dalam Alkitab, ada dua tokoh yang dalam hidupnya semangat Machiavellianisme tampak jelas dalam sikap dan perbuatan mereka. Pertama, Haman dalam kitab Ester pasal 3-7 yang menggunakan cara-cara manipulatif dalam mencapai tujuannya untuk melenyapkan bangsa Yahudi hanya karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Yang kedua, Raja Herodes yang berusaha memanipulasi orang Majus untuk menemukan bayi Yesus dengan alasan ingin menyembahnya. Padahal
ia berniat untuk membunuhnya karena takut kehilangan kekuasaannya. Belajar dari dua tokoh tersebut, Machiavellianisme adalah bentuk sikap kekosongan dan buta rohani, hati yang jauh dari Tuhan, sehingga perilakunya dikuasai kelicikan, iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Agar anak terhindar dari sikap dan perilaku semacam ini, maka kita sebagai orang tua perlu terus-menerus menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas, dan nilai-nilai rohani kepada anak-anak sejak dini. Amsal 10 ayat 9 mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena Allah menyelidiki hati, menguji batin manusia, dan akan membalas setiap orang setimpal dengan tingkah laku dan perbuatannya. Dalam Yeremia 17 ayat 10. Parents, dalam proses menanamkan nilai-nilai moral, integritas, dan nilai rohani kepada anak, kita sebagai orang tua mesti menunjukkan sikap yang selaras dan konsisten dengan apa yang kita tanamkan. Karena anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang diajarkan. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Tuhan beserta parents sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting YKB TV. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada ayah bunda lainnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua.